warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri. Biasa dipanggil dengan Hasan atau teman-teman gantangan itu biasa panggil saya Om Bos. Saya lahir di Brebes, cuman sekarang tinggal di Klaten. Kesibukan saya hari ini saat ini tuh ya, beternak anis kembang. Saya beternak anis kembang mulai tahun 2019, tepatnya bulan Februari. Jadi belum ada 3 tahun, 3 tahun kurang. Saya memilih burung anis kembang itu karena menurut saya tuh anis kembang itu burung yang sangat eksotik ya. Dilihat dari bunyinya, kayak sangkal juga simple, nggak terlalu besar kayak burung-burung yang lain, murai atau penari atau apa ya. Makanya saya memilih beternak anis kembang. Itu juga karena beternak anis kembang masih belum banyak di Indonesia. Awalnya saya sebelum beternak anis kembang saya main di gantang, jadi saya pemain gantangan dan punya gacor yang lumayan sering masuk, sering konser. Maka dari itu saya kepingin mempunyai keturunan dari gacor itu, dan akhirnya coba-coba membreeding anis kembang tersebut. Alhamdulillah di sini saya sudah berhasil. Awal saya beternak anis kembang ketika saya berpindah dari Jakarta ke sini, kebenaran banyak sisa-sisa bahan bangunan ya, makanya saya memanfaatkan bahan-bahan bangunan tersebut untuk dibikin kandang permanen, semi permanen ya. Dan alhamdulillah dari satu jodoh anis kembang yang coba saya bikin bisa berhasil. Sekarang pun alhamdulillah udah mulai ada sekitar 7 sampai 9 yang udah mau saya persiapkan itu. Kalau ditanya tentang mudah dan enggaknya ya tentunya semua ternak ada plus minusnya ya, mudah dan gampang. Jadi ada yang susah, ada yang enggak, karena tiap jodohan anis kembang itu masing-masing, ada yang bisa langsung cepat berjodoh, ada juga yang susah sampai berbulan-bulan pun tidak produk. Jadi bisa dikatakan tidaklah mudah beternak anis kembang. Dalam beternak anis kembang, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu memilih calon indukan yang akan kita ternak. Calon indukan tersebut tentunya yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, dari speknya, dari katurangganya yang bagus, speknya misalkan dari speednya atau gayanya atau bukaan paruhnya, itu yang nantinya kalau misalnya kita ternak, kita menginginkan agar anakan dari troton anis kembang yang kita ternak itu menjadi bagus dan bisa dilombakan ataupun bisa dinikmati untuk kelas rumahan juga. Tentang usia anis kembang, usia berapa sih yang bisa atau sudah siap untuk diternakan? Di atas, menurut saya itu di atas 2 tahun, karena umur itu udah benar-benar matang, baik jantan ataupun betinanya. Tapi bisa di bawah 2 tahun, 2 kali magungan ya, asalkan dengan kita memberikan nutrisi ataupun protein yang tinggi dan birahi dari kedua burung baik jantan atau betinanya itu benar-benar siap. Jadi begitu kita jodohkan, tidak membutuhkan waktu lama, dia bisa berkembang. Itu yang kuncinya, harus birahinya dan birahinya pas baik jantan maupun betinanya. Untuk masalah penjodohan,
itu membutuhkan waktu sebenarnya nggak terlalu lama, asal kuncinya yaitu antara jantan dan betinanya itu sudah birahinya udah sama-sama birahi. Jadi ketika kita jodohkan mereka sudah siap, baik betinanya sudah manggil-manggil maupun jantannya sudah ngerol. Sekitar waktunya itu kalau sudah jodoh, sudah kawin itu paling seminggu setelah kawin sudah telur dan mengerami sekitar 12-14 hari. Jadi sekitar 1 bulan sudah berproduksi kalau memang benar-benar sudah siap semua, baik jantan maupun betinanya. Tips dan trik agar cepat berjodoh buat para pemula yang mau beternak anis kembang itu, kita siapkan burung yang benar-benar udah siap dan mapan, dan asupan dari EF-nya itu cukup, terutama di cacing. Untuk masalah kandang buat ternak anis kembang sebenarnya tidak ada faktor atau tidak ada ukuran yang pasti ya. Yang penting itu burung udah nyaman, baik di kandang permanen maupun kandang gantung. Contohnya kalau kandang permanen nggak usah terlalu besar kayak kita tahu kalau misalnya ternak murai kan besar. Kalau anis kembang mungkin sekitar 60, lebarnya 60 ya, panjangnya paling sekitar 1 meter. Atau kalau buat ternak gantung kandang nomor 1 atau nomor 2 pun bisa. Yang penting burungnya udah nyaman dan benar-benar sudah siap untuk dijodohkan. Extra fooding yang harus kita berikan jodohan anis kembang, terutama untuk jodohan baru, yaitu tetap kita kasih cacing yang banyak gitu ya, karena cacing sendiri mengandung proteinnya sangat tinggi yang sangat baik untuk perjodohan. Sementara EF yang lain kayak jangkrik ataupun yang lain, jangkrik bisa kita aplikasikan atau kita kasih ketika si jantan itu kurang, birahinya itu kurang. Jadi untuk melahirkan birahi dari si jantan itu kita kasih jangkrik beberapa ekor ya, sehari pagi dan sore sesuai porsinya, kita bisa menyetel sendiri. Kendala dalam beternak anis kembang tentunya banyak, dari proses penjodohan. Kadang dalam penjodohan itu terjadi pertengkaran ya, bertengkar itu antara jantan dan betinanya. Terus ketika udah berjodoh bisa kadang buang-buang telurnya, itu udah nelor dibuang, atau udah netos di anaknya itu dibuang. Jadi sangat kompleks ya, tapi kita juga harus tahu kenapa kita harus mengetahui hal itu, apakah itu dari si jantan atau si betinanya, dan kita harus mensiasatinya itu, hal itu gimana cara mensiasatinya agar hal-hal yang buruk atau yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi, dan agar produk yang ternak yang kita lakukan itu bisa lancar dan produknya juga lancar. Suka duka dalam beternak anis kembang, sukanya ya kalau produknya lancar, terutama pastinya ya. Jadi pasangan yang kita jodohkan cepat berproduksi dan lancar, dan anak-anaknya juga trotol-trotolannya itu sehat. Apalagi kalau misalnya trotolan dari hasil ternak kita itu bisa moncer atau bisa juara di lapangan, itu suatu kebanggaan tersendiri ya. Pasti kita sangat suka ya. Kalau dukanya ya kalau misalkan trotolan-trotolan yang kita rawat dari kecil, tahu-tahu ada misal mati atau cacat atau yang lainnya yang tidak kita inginkan, itu mungkin dukanya ya. Dan masih banyak sebenarnya sih, itu hanya sebagian kecil kali ya. Saran untuk teman-teman yang
sudah mau berkenan kembang, tetap semangat, tetap mencoba, jangan mudah menyerah ya. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, biar burung-burung asli Indonesia bisa berkembang biak dan bertambah banyak. Tidak cuma di alam tapi di ternak pun tambah banyak. Tetap semangat. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Bung Lor TV ini untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.